Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Miski Agnia Hairinisa PhD, dosen Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah farmakoterapi, gangguan neurologi, dan psikiatri untuk program studi sarjana farmasi dengan kode mata kuliah P100403 yang berbobot 2 SKS dan diberikan untuk semester 4. Mata kuliah ini membahas prinsip pengambilan keputusan farmakoterapi pada gangguan neurologi dan psikiatri melalui integrasi patofisiologi, tujuan terapi, pemilihan obat berbasis bukti, pemantauan efektivitas dan keamanan, serta edukasi pasien. Topik meliputi nyeri akut dan kronis, Parkinson, sakit kepala dan migrain, epilepsi, stroke hemorrhagic, kejang demam, motion sickness, gangguan cemas menyeluruh, depresi, psikosis, dan skizofrenia. Pembelajaran juga menggunakan pendekatan case-based learning, tutorial, diskusi kolaboratif, tugas terstruktur, dan refleksi profesional. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan dalam mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, CPLS, menunjukkan sikap profesionalitas, etik, bertanggung jawab, menghargai keragaman, dan mengutamakan keselamatan pasien. CPLP menguasai konsep biomedik, farmakologi, farmakoterapi, farmakokinetika, dan evidence-based medicine. CPLKU mampu berpikir logis, kritis, sistematis, serta mengkomunikasikan hasil analisis secara efektif. CPLKK1 mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan data pasien, bukti ilmiah, pedoman terapi, dan pertimbangan klinis, serta CPL KK2 mampu merancang, memantau, mengevaluasi, dan mendokumentasikan rencana asuhan kefarmasian yang berpusat pada pasien serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari 6. CPMK 1 menjelaskan patofisiologi, manifestasi klinis, tujuan terapi, serta prinsip penata laksanaan farmakologi. CPMK 2 menganalisis ketepatan indikasi, pemilihan obat, dosis, rute, frekuensi, dan durasi, serta interaksi dan faktor individual pasien. CPMK 3 mengidentifikasi masalah terkait obat. CPMK 4 menyusun rencana farmakoterapi dan monitoring yang berbasis bukti, berorientasi pada efektivitas dan keamanan, serta preferensi pasien. CPMK 5 mengkomunikasikan rekomendasi terapi, edukasi pasien, dan hasil pemantauan secara ilmiah. Dan CPMK 6 menunjukkan kemandirian belajar, integritas akademik, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari 9 sub-CPMK dan terlampir pada layar. Dan untuk penilaian dalam mata kuliah ini berdasarkan case-based learning dengan nilai KUS dan partisipasi 10%, tugas terstruktur 10%, tutorial kasus 25%, UTS 25%, dan UAS dalam bentuk SOKA 30%. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6 tentang farmakoterapi, gangguan depresi, dan gangguan kecemasan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adalah tentang depresi. Nah, teman-teman saya mau tanya, ada yang pernah ngerasa, aduh saya lagi depresi gitu? Ada nggak yang pernah ngerasa gitu? Sering. Depresi itu seperti apa sih? Mungkin Angel bisa cerita? Kondisi ketika kita merasa down kali ya Bu ya. Down, oke. Tekanan juga. Terus ada lagi? Kira-kira depresi itu seperti apa? Mungkin lebih ke cemas aja sih Bu. Cemas. Oke, jadi kalau ditanya kalau lagi mau ujian, misalnya stres, atau apakah itu stres atau depresi? Nah, kita lihat apa bedanya sebetulnya depresi dan cemas ataupun stres aja. Nah, kalau kita lihat dalam fase kehidupan kita ya, pasti ada yang senang, ada yang sedih. Nah, tapi apa bedanya ketika seseorang itu dinyatakan depresi? Ternyata kalau kita lihat dari gambar ini, ketika teman-teman senang, teman-teman sedih, mungkin ada fase ya biasa-biasa aja lah, nggak senang, nggak sedih. Tapi lihat di fase depresi, ternyata si grafiknya lebih panjang. Artinya ini posisinya di mana? Di sad, berarti sedih yang berkepanjangan.
Nah, tapi kalau misalnya ada fase sedih berkepanjangan, tiba-tiba happy lagi gitu ya, sampai maniak terhadap sesuatu, tapi kemudian sedih lagi. Nah, ini ada namanya fase bipolar. Nah, itu yang mungkin membedakan apa depresi, apa itu bipolar, atau kapan teman-teman hanya senang dan sedih aja. Jadi, menurut WHO tahun 2018, nih, depresi adalah gangguan mental. Jadi bukan hanya karena, saya mah gitu-gitu aja. Banyak orang yang bilang, kamu mah depresi, misalnya nggak deket sama Tuhan, misalnya gitu ya. Ternyata depresi itu bukan masalah kedekatan kita personal dengan Tuhan, tapi ternyata dia adalah gangguan mental umum yang ditandai dengan perasaan tertekan, sedih berkepanjangan, kemudian kehilangan minat atau bakat. Nah, misalnya ada yang biasanya suka main tenis, tiba-tiba aku nggak mau main lagi, udah nggak ada gairah. Teman-teman biasanya mau riset penelitian semangat, tiba-tiba nggak ada gairah. Nah, salah satunya itu kemudian perasaannya bersalah, rendah diri, tidur dan nafsu makan terganggu, dan yang pasti adalah hilang energi dan konsentrasi yang buruk. Nah, secara epidemiologi ternyata di dunia ini bisa dilihat bahwa depresi itu bisa terjadi baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi di sini dibilang wanita 2-3 kali lebih sering terjadi. Kenapa kira-kira? Hormon apa yang bisa menyebabkan mudah sekali perempuan itu kena depresi? Estrogen, progesteron. Jangankan lagi sedih ya, kita kalau perempuan lagi menstruasi aja kayaknya tuh sensitif banget gitu ya, mudah marah. Apalagi ternyata dengan adanya fluktuatif hormon estrogen dan progesteron itu juga menyebabkan depresi mudah sekali terjadi pada perempuan. Nah, kemudian paling sering terjadi pada usia 25-44 tahun. Kenapa? Produktif, semua lagi kerja, mungkin ya tekanan pekerjaan, yang lagi sekolah nih S2, S3 ya. Di sini ternyata produktivitasnya ada di usia 25-44. Di usia geriatri juga ada ternyata. Kenapa kira-kira di geriatri itu depresi bisa terjadi? Karena udah nggak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Terus apa lagi biasanya yang paling utama? Penyakitnya makin banyak. Orang-orang yang sudah tua itu pasti kan komorbiditasnya banyak. Sakit kanker lah, diabetes lah, hipertensi, komplikasi. Dan terakhir epidemiologinya adalah 8-18% pasien yang depresi itu ternyata punya riwayat keluarga yang memiliki depresi juga. Jadi kalau nanti somehow teman-teman datang bekerja di rumah sakit, kemudian teman-teman melihat ada pasien yang depresi, itu harus dilihat keluarganya ada juga nggak nih yang mengalami depresi. Sekarang kita cerita tentang etiologi. Apa sih yang terjadi ketika MDD terjadi? MDD adalah Major Depressive Disorder. Di sini dengan jelas terlihat, kalau teman-teman lihat di sini adalah genom. Berarti secara genetiknya tuh ada loh yang bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi. Jadi kalau misalnya ada riwayat keluarga punya depresi, maka si anak itu bisa kemungkinan punya resiko depresi, kena depresi lebih besar. Nah, tapi ada juga berdasarkan environment. Contoh prenatal factors. Ada ibu hamil yang kemudian selama hamil dia mengalami stres berkepanjangan. Misalnya dia kekurangan ekonomi atau dia menghadapi KDRT misalnya di keluarganya. Sehingga ketika bayinya lahir, anaknya punya rasa traumatik tersendiri yang itu terrecord dalam gennya itu sendiri. Itu prenatal factors. Kemudian childhood trauma. Sekarang mungkin teman-teman lihat ya, ada childhood trauma tuh banyak sekali anak-anak tuh menjadi children abuse, ya kan? Ada yang ceritanya anaknya disuruh bekerja lah sama orang tuanya, atau ada lagi yang merasakan KDRT, kekerasan. Nah, itu juga childhood trauma. Kemudian stres berlebihan. Kemudian medical illness, misalnya tadi ada pasien yang kena kanker sudah stadium akhir, atau misalnya ada masalah lainnya. Kemudian ada drug abuse, penggunaan obat-obat psikotropik dan narkotik itu juga dapat menyebabkan depresi. Nah, ada nggak sih cara sebetulnya supaya dari gen ini tidak muncul nih di pasien? Misalnya, Ajeng nih, misal ya, keluarganya ada punya riwayat depresi. Ajeng tahu, gimana caranya Bu saya supaya nggak kena depresi juga? Ternyata ada protektifnya, social support yang pasti, misalnya
keluarga, sahabat, kita support. Coping itu adalah menanggulangi. Misalnya kalau kayak di cerita-cerita sinetron Maya katanya kalau menanggulangi kalau ibunya lagi sakit, jangan dikasih kabar yang buruk misalnya supaya depresinya tidak kambuh. Nah, berarti menanggulangi judulnya ya. Kemudian ada exercise, biasanya olahraga juga meningkatkan hormon-hormon di dalam tubuh kita supaya bahagia. Nah, kalau misalnya ternyata MDD ini terjadi dan ini tidak mampu diproteksi, yang terjadi itu ada 3. Yang pertama behavioral level, secara perilaku akan berubah. Misalnya secara afektif, somatif, kognitif, teman-teman jadi tiba-tiba cepat lupa. Jangankan lagi depresi deh, teman-teman stres mau ujian, coba nih yang kemarin pernah ikutan sidang, tiba-tiba kemarin inget kok, wah sekarang lupa ya gitu kan. Jangankan depresi deh, mekanisme dalam tubuh kita juga ketika ada sesuatu pressure yang membuat kita stres, itu pasti kena kognisinya. Kemudian di brain network level, secara regional, volume otak itu bisa mengecil. Contohnya kalau di memori hipokampus, perirenal cortex dia akan mengecil. Kemudian dia sirkuit neurotransmitternya juga dia akan error, berubah. Terus kemudian kognitif jelas. Dan yang terakhir kalau kita lihat di molecular level, neurotransmisi misalnya yang mengkomunikasikan saraf ke saraf. Misalnya neurotransmitter? Serotonin, norepinefrin, glutamat, GABA ya, itu juga akan terpengaruh. Dan yang pasti ketika terjadi MDD itu ada inflamasi yang bukan hanya terjadi di otak tapi di sistem saraf juga. Nah, inflamasi di saraf inilah yang agak sulit diobati, makanya depresi itu bisa sampai kan kalau misalnya orang gangguan jiwa itu sulit sekali diobati ya karena salah satunya inflamasinya sudah masuk ke sistem saraf. Kemudian selain faktor-faktor tadi, ada juga faktor yang disebabkan oleh obat-obatan, penggunaan obat-obatan. Yang paling sering dengar apa? Hormon misalnya, kontrasepsi. Perempuan biasanya pakai KB kontrasepsi, itu dalam penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan depresi. Atau obat-obat yang sifatnya psikotropik narkotik yang memang misalnya morfin berkepanjangan, orang pasien yang kena kanker itu bisa juga menyebabkan depresi. Nah, sebelum kita bahas tentang farmakoterapi atau apa sih pengobatan yang diberikan pada pasien depresi, kita harus tahu dulu patofisiologinya dong. Oke. Ada yang ingat atau ada yang bisa menjelaskan bagaimana patofisiologi dari depresi? Ada yang mau coba? Silakan, Naila. Kalau ini dari saya lebih ke kan kalau misalnya depresi itu identik sama hormon neurotransmitter yang serotonin sama norepinefrin, kayak kalau misalnya dilihat di gambar itu yang 5-HT sama NE. Terus nanti ya berhubungan sama obat-obatnya, nanti ada obat-obatnya yang akan menahan si reaktif dari serotonin, ada juga yang menahan si reaktif dari norepinefrin. Oke, nice. Ada tambahan? Kalau saya sih kalau bisa Bu, mungkin kayak itu kan konversinya ya dari triptofan ke serotonin, terus nanti dilepas ya ke celah sinaps. Betul. Nanti ada yang ditangkap sama postsinaps, ada yang dibalikin lagi ke sinaps. Nah, oke. Terima kasih. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar sini, ternyata depresi itu disebabkan oleh kekurangan neurotransmitter baik itu serotonin maupun norepinefrin. Kalau dilihat dari gambar ini, teman-teman lihat ada 2 sistem namanya serotonergic dan juga noradrenergic. Di sini triptofan itu apa? Asam amino. Asam amino triptofan ini dia menjadi bahan dasar untuk pembuatan serotonin. Nah, triptofan kemudian akan dibuat dan menghasilkan namanya 5-HT. 5-hidroksitriptamin atau kita sebutnya 5-HT. 5-HT ini dia akan dibentuk dalam vesikel dan kemudian ketika tubuh kita mengalami ketidakseimbangan serotonin, maka si vesikel ini akan dikeluarkan dari celah presinaps ke celah posinaps. Di sini ada yang namanya 5-HT
reseptor. Jadi serotonin nanti yang keluar dari presinaps dia akan berikatan dengan reseptor dan menimbulkan atau menghasilkan efek yang kita inginkan. Efeknya apa coba kalau dari serotonin? Bahagia, moodnya ceria, ya, kemudian fungsi kognisinya baik. Nah, tapi kalau misalnya ada serotonin yang tidak dibutuhkan, dia akan dibawa kembali oleh serotonin reuptake transporters, balik lagi ke celah presinaps dan kemudian disimpan. Kalau ternyata tidak dipakai, maka dia akan di metabolisme oleh apa MAO? Monoamin oxidase enzyme. Jadi dia akan dipecah dan kemudian dimetabolisme. Sama dengan noradrenergic. Bedanya kalau noradrenergic dia pakainya tirosin untuk menghasilkan norepinefrin dan akhirnya norepinefrin akan berikatan dengan beta dan alfa 1 reseptor. Oke, sampai sini dipahami? Oke, kita masuk. Jadi ternyata katanya patofisiologinya tuh ada 3. Tadi yang pertama disebabkan oleh hipotesis monoamin ya, sudah dijelaskan. Yang kedua, hipotesis neurotropik. Yang bikin teman-teman ketika lagi stres cepat lupa, ketika depresi jadi mudah lupa juga. Ternyata gara-gara apa? Di sini bisa dilihat ini adalah fase depresi. Nih sistem sarafnya, ini adalah fase yang sudah disembuhkan. Coba apa yang terlihat berbeda? Di sini ternyata di dendritnya BDNF yang dikode oleh glukokortikoid berkurang drastis. Tapi ketika diobati, profil BDNF-nya meningkat. Teman-teman tahu BDNF brain derived neurotrophic factor. BDNF ini adalah salah satu reseptor monoamin otak di neurotropik. Dia berfungsinya untuk menjaga kelangsungan sistem saraf yang ada di dalam otak. Kalau misalnya otaknya ada inflamasi, BDNF yang benerin. Nah, jadi kebayang nggak kalau misalnya teman-teman depresi, BDNF-nya turun, yang dihasilkan ya teman-teman cepat lupa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis neuroendokrin. Jadi, kenapa stres bisa menyebabkan depresi? Nah, salah satunya ketika teman-teman depresi, hormon apa depresi kalau yang paling tinggi yang keluar? Kortisol. Kortisolnya tinggi, maka semakinlah terjadi peningkatan endogen kebutuhan terhadap kortisol di dalam tubuhnya, jadi di otak meningkat sehingga akhirnya fungsi PVN di sini untuk fungsi kognisi juga dia akan menurun, moodnya menurun. Oke, sampai sini kita lanjut. Kalau teman-teman lihat orang yang depresi itu gejalanya apa aja tadi? Sedih, terus anxiety, cemas, apalagi? Hampa aja, nggak mau berinteraksi, nggak mau beraktivitas mungkin ya. Nah biasanya memang inilah yang terjadi, mulai dari dia konsentrasinya berkurang, dia sedih berkelanjutan, dia merasa saya nggak punya lagi masa depan misalnya gitu. Bahkan ada fase akhir terminal depresi itu sampai misalnya dia ingin bunuh diri. Nah itu yang harus diperhatikan. Next, untuk terapi depresi, ini kita akan mengikuti panduan kedokteran jiwa. Tapi memang yang terakhir itu adalah di tahun 2015, jadi sudah lama sekali sebenarnya. Nah, terapinya tetap ada 2 ya, terapi farmakologi dan non-farmakologi. Nah, kalau yang farmakologi ada yang ingat nggak? Kira-kira obat apa sih yang dipakai paling sering pada pasien depresi? SSRI. SSRI itu apa? Oke, serotonin selective reuptake inhibitor. Oke, nah sebelum ke sana kita nanti lihat nih, ternyata depresi itu ada beberapa episodenya. Ada fase akut, ada fase sedang, fase berat. Nah nanti teman-teman ini nggak perlu ya karena ini punyanya teman-teman kedokteran. Jadi kita langsung next ke pengobatan. Nah jadi kalau dari PNPK teman-teman lihat ternyata pengobatannya itu ada yang utamanya adalah SSRI ya, tadi disebutin. Contohnya paling sering sertralin misalnya ya. Terus kemudian yang ada lagi yang TCA, ada yang SNRI misalnya duloxetin. Nah, nanti teman-teman bisa baca di panduannya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana mekanisme kerja SSRI. Coba
di gambar ini. Ada yang bisa jelasin bagaimana mekanisme kerja SSRI? Silakan. Kan tadi kata kalau misalnya serotoninnya itu ada yang tidak digunakan, dia kan akan di-reuptake oleh serotonin reuptake transport. Tapi betul. karena dalam kondisi depresi, serotoninnya itu kurang di area pasca sinaps itu, di area antar sinaps saraf. Jadi supaya mencegah diambil kembali yang udah kurang jumlah serotoninnya, jadi di transporter reuptake-nya dihambat. Oke, nice. Jadi di sini kalau SSRI dia terfokus untuk memblokade si serotonin reuptake transporter. Di sini ya dia diblok sehingga seluruh serotonin yang keluar dari presinaps akan berikatan seluruhnya dengan reseptor yang ada di posinaps. Nah, tapi ini sebagai lini pertama nih ya, SSRI contohnya fluoxetine, sertralin, dia punya efek samping yang cukup besar. Contohnya insomnia, mudah tersinggung, dan yang utama adalah penurunan ereksi. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah sakit, tiba-tiba ada pasien datang, laki-laki misalnya, saya tuh kenapa ya kalau habis minum obat depresi ini, saya tuh tidak kehilangan misalnya, kehilangan rasa ingin berhubungan misalnya, atau bahkan memang ada masalah ketika ereksi. Nah, berarti masalahnya itu efek samping dari sertralin. Ya, lanjut. Ada SNRI. SNRI apa? Serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Berarti yang dihambat bukan cuma serotonin aja, tapi norepinephrine juga ya. Contohnya yang paling sering duloxetine mungkin yang keluar obatnya. Duloxetine, nah cuma efeknya kita harus lihat. Ketika diberikan SNRI tidak boleh diberikan pada pasien yang mempunyai gangguan jantung. Kenapa? Karena beta dan alfa 1 reseptor ini bukan hanya bekerja pada sistem saraf, tapi bekerja juga pada otot jantung. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pasien datang, sudah jelas dia punya aritmia misalnya, boleh dikasih SNRI? Nggak boleh. Ya. Oke, next. Ada lagi tricyclic TCA. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini aja, dia blokadenya cukup banyak ya. Dia memblokade SERT, NET, histamin reseptor, sampai ke alfa 1 reseptor. Jadi yang ternyata diblokade lebih banyak, artinya efek samping mungkin lebih banyak. Ketika minum amitriptilin, ada histamin yang terblokade, maka pasien akan ngantuk. Ya. Terus kemudian kalau alfa 1 yang diblokade, mulutnya kering. Nah, jadi inilah ciri-ciri efek samping yang teman-teman harus tahu kalau misalnya menggunakan obat-obat SNRI. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sebelum kita tutup sesi hari ini. Atau saya tanya, kalau ada pasien geriatrik, kira-kira depresi, rekomendasi obat pertamanya apa? Yang paling baik? SSRI. Kenapa? Salah satu ngacung aja. Maura? Kenapa SSRI? Karena sudah banyak hanya ngebloknya yang serotonin reuptake transporter aja, yang lain. Jadi menghindari adanya efek samping ke yang lain. Oke, karena kan kalau geriatri kemungkinan dia punya hipertensi, kemungkinan dia punya diabetes gitu ya. Pasti dipastikan, cuma yang harus dilihat adalah tadi efek samping jika diberikan pada geriatri yang laki-laki ya. Memang sih kalau efek samping tidak seluruhnya akan muncul, tapi harus diperhatikan jika ternyata terjadi gangguan ereksi pada pasien yang menerima sertralin, maka perlu dihentikan. Oke, atau diganti obatnya. Baik, mungkin sekian sesi kuliah kita hari ini. Memang masih banyak yang akan kita bahas. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan di mata kuliah ini. Semoga mata kuliah ini bermanfaat dan juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk nantinya terjun ke masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.